Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Gracia Kuling Sutanto, NIM 2021 0701 202 dari Fakultas Psikologi Kampus Esa Unggul Citraraya, Tangerang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pembahasan dari PowerPoint yang saya buat yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Definisi bahasa menurut para ahli. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Bahasa adalah suatu alat komunikasi umum yang memiliki banyak fungsi dalam interaksi manusia. Bahasa juga bermanfaat sebagai peraturan dan untuk menyatakan ekspresi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Soandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahap perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dulu dan kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pembahasan terkait bahasa dapat berlanjut apabila konsep dasar dari bahasa sendiri dengan bahasa benar dan dipahami. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki 3 fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan bangsa. Bangsa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang menjemuk. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda Bahasa Resmi Negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari 2 fase yang ada. Mengapa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, identitas nasional, media penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta media pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sekian sedikit video penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan dari saya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri video saya. Terima kasih, selamat pagi.